Siapa bangsa, siapa pewarismu yang tempat ibu melahirkan, tempat ayah berjuang. Jalan pusaka nenek moyang, Ombak menggalak di laut luas. langkah tak pernah sumbang di medan juang. Halo Sobat Seni, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di ruang seni Marhalim Saini. Saya melihat di algoritma channel YouTube saya, penonton terbanyak yang kedua selain dari Indonesia adalah dari Malaysia. Saya mengucapkan terima kasih kepada kawan-kawan negeri jiran Malaysia yang sudah mau singgah dan menonton video-video saya, dan beberapa kawan-kawan pecinta puisi di Malaysia juga sempat menghubungi saya untuk mengajak berdiskusi gitu ya, tentang membaca puisi atau tentang dunia puisi secara umum. Untuk memberi apresiasi saya terhadap para penonton saya dari Malaysia, maka saya akan membuat sebuah review gaya dan karakter membaca puisi yang dipergelarkan di Malaysia. Saya kira sangat menarik ya kalau kita mau lihat bagaimana gaya dan karakter ya membaca puisi. Kalau di sana saya lihat istilahnya itu lebih banyak ke deklamasi puisi ya. Jadi kalau saya lihat di beberapa video gitu ya, dan juga saya dapat informasi dari beberapa kawan di Malaysia, yang sering lebih populer di sana adalah lomba deklamasi puisi. Jadi bukan baca puisi, tapi mungkin membaca puisi juga ada yang menggunakan teks. Jadi memang perbedaannya, yang deklamasi puisi ini dia tidak menggunakan teks ya, teksnya tidak dibawa tapi dihafal ya. Teks puisinya dihafal dan kemudian dia tampil di sebuah event lomba deklamasi puisi dengan sejumlah, dengan gestur, dengan gaya dan karakter tertentu. Saya akan memulai review saya dari beberapa video. Saya akan ambil sampel 5 video yang saya acak begitu, yang juga ini merupakan para juara ya, para johan ya kalau di sana ya, para juara deklamasi puisi di Malaysia. Saya akan ambil 5 video. Yang pertama adalah video deklamasi puisi Muhammad Aqi bin Muhammad Azmi ya. Tersirat nyali merah darah muda, mengalir ke kali Kemara. Muhammad Aqi Muhammad Azmi, Tuan Muhammad Aqi bin Muhammad Azmi membawakan satu puisi milik Siapakah Tanah Ini. Menurut saya ya, dari saya melihat dari gaya dan karakter dia membaca puisi, Tuan Muhammad Aqi cukup handal ya, cukup handal dalam membawakan puisi ini. Saya bisa melihatnya dari bagaimana puisi ini sampai kepada saya sebagai penonton. Saya bisa menikmatinya, saya bisa terbawa di dalam pesan-pesan atau isi yang disampaikan di dalam puisi itu. Nilai-nilai patriotisme misalnya itu juga sampai kepada para penonton
penonton baca deklamasi puisi ini. Ini karena menurut saya vokalnya, ya kita coba mulai dari review vokalnya, suaranya itu cukup baik ya, cukup bulat ya. Saya kira dia berhasil membawakannya dengan suara perut atau suara diafragma, vokal diafragma, dan vokal itu ya kekuatannya juga pada karakter vokalnya yang dia coba mainkan, kemudian intonasinya ya, dinamika dari vokal itu juga cukup baik dia mainkan. Dia paham dan pas ya bagaimana dia akan menaikkan intonasi puisi itu dan kemudian juga menurunkannya, dan tiba-tiba dia harus soft gitu, kemudian dia tiba-tiba harus keras juga. Tuan Muhammad Aki kemudian juga menggunakan gesturnya yang cukup baik ya, gesturnya dan juga ini ekspresi tubuh dan juga ekspresi wajah itu sejalan ya, bersebati dia antara ekspresi wajah dan ekspresi tubuh. Dan dia cukup kuat memainkan itu. Video yang kedua yang saya mau review adalah deklamasi puisi yang dibawakan oleh Puan Dayana Caco atau Dayana Dian ya. Kalau di video ini di channel Ikhwan Syafiq ini dia bernama Dayana Caco, mungkin saya keliru membacanya, tapi yang tertulis begitu, Dayana Caco. Dia membacakan sebuah puisi berjudul Naratif Ogos Seorang Helang ya. Tempat 7 bahasa melekat di lidahmu. Ini tanah air. Ya, vokal Puan Dayana ini cukup baik ya, menggelegar ya. Vokal diafragmanya juga cukup baik ketika dia membacakan atau mendeklamasikan puisi ini dengan karakter seorang perempuan, dan mungkin juga cocok dengan puisi ya, sesuai dengan puisi yang dia bawakan, juga yang mencerminkan seorang wanita ya, seorang perempuan. Juga soal ekspresi gerak ya, gestur tangan gitu. Jadi saya melihat tangan menjadi aspek penting rupanya di dalam deklamasi puisi yang dibawakan oleh Puan Dayana, dan juga saya kira juga oleh sejumlah pendeklamasi puisi yang lain. Kemudian soal penghayatan ya, penghayatan menurut saya cukup baik ya, juga sama dengan Tuan Muhammad Aki tadi ya, penghayatannya cukup baik ya. Itu bisa dilihat dari bagaimana ekspresinya, bagaimana dia membawakan puisi itu dengan pertimbangan atau perhitungan tertentu yang membuat penonton terkesima gitu ya, membuat penonton tertarik untuk terus menonton pertunjukan itu. Video selanjutnya ya, tuan-tuan dan puan-puan pecinta puisi dari Malaysia, saya ambil satu video berjudul di channel YouTube Nur Azli Sudin ya, nanti linknya akan saya letakkan di bawah di komentar. Ini yang pembawa puisinya Puan Ainun Sakirah Suzaidi ya. Relung ini syarat dengan binaan suka duka sejarah bangsa. Ya, Puan Ainun
cukup atraktif ya. Dia memainkan tubuhnya, dan karena mungkin video ini agak jauh, tapi saya bisa melihat juga ekspresi yang dia mainkan juga cukup asik ya, cukup baik dengan bahasa tubuh gitu ya, dengan warna vokal yang dia juga mainkan dengan dinamika yang cukup baik. Dan saya kira kekuatan penghayatan juga cukup baik yang dibawakan oleh Puan Ainun ini. Penghayatan memang jadi satu faktor yang harus diperhatikan, karena ini menjadi sangat penting di dalam membawakan sebuah puisi. Karena puisi bermain pada ruang-ruang emosional, ruang-ruang spiritual, ruang-ruang imajinasi, maka dia sangat membutuhkan penghayatan itu. Kita tengok video berikutnya ya. Video deklamasi puisi Puan Siti Nurzafran ya. Puan Siti Nurzafran. Juga pada seni larik anyaman, lenggok lentok tari pada pencak. Ya, Puan Siti Nurzafran juga seorang deklamator puisi yang baik. Saya lihat terutama pada penghayatan ya. Dia cukup tenang membawakan puisi ini dengan nafas dan vokal yang sangat teratur ya. Dan dia ya juga memainkan gestur tubuh ya, gestur tubuh tangan itu dan menyesuaikan dengan puisi yang dia bawakan. Ya, di beberapa bagian dia cukup energik ya, ekspresif, dan suaranya cukup baik ya, untuk membangkitkan emosi orang terhadap pesan yang ingin dia sampaikan. Dan dia memainkan ekspresi wajah ya, perpindahan antara satu suasana ke suasana yang lain itu cukup baik. Tangga dramatik dia mainkan sedemikian rupa. Video yang kelima, saya coba ambil video deklamasi oleh Puan Nadila Suhaimi ya. Di timur, matahari tidak bersinar. Kekuatan ya, dari Puan Nadila Suhaimi adalah memang pada penghayatan juga ya, terutama pada penghayatan, karena saya bisa melihat ekspresi yang sangat kuat di wajah dan juga gestur yang dia mainkan. Kita bisa melihat bagaimana penghayatannya itu muncul lewat ekspresi, lewat mata gitu ya, pancaran matanya yang kadang berlinang gitu ya, dan kemudian ya, gestur dia mainkan sedemikian rupa yang itu memperkuat gaya dan karakter dia membaca puisi. Oke, sobat seni, tuan dan puan, kawan-kawan para deklamator puisi di Malaysia dan juga di Indonesia. 5 video ini sebetulnya sampel saja ya, yang saya ambil secara acak, dan kebetulan mereka semua para juara, para johan deklamator puisi di Malaysia yang saya lihat cukup baik memang ya, cukup baik dan wajar ya, dan wajar mereka ini menjadi juara gitu ya. Beberapa catatan yang mungkin bisa saya sampaikan adalah mungkin pada gaya dan karakternya itu memang terlihat seragam ya, terlihat sama ya, karakter, gaya dan karakter baca puisi di semua minimal di 5 video yang saya coba review ini ya.
Jadi gaya dan karakternya misalnya kekuatannya memang pada ini ya, tangan ya, gestur tubuh tangan terutama itu menjadi aspek atau elemen yang sangat penting rupanya dalam deklamasi puisi di Malaysia. Jadi dia bisa, kalau silat kemudian dia bisa memainkan ini, kemudian kalau gelombang mungkin dia bisa memainkan tangannya gitu ya. Menarik juga kalau misalnya kita ingin melakukan perbandingan atau perbedaan-perbedaan ya di Malaysia atau di Indonesia. Kalau istilah deklamasi puisi di Indonesia saya kira agak lebih bebas ya gerakannya ya, dia bisa move ke sana kemari gitu, dan tetap dihafal ya, tidak mau menggunakan teks itu sama. Tetapi mungkin kalau di Indonesia itu lebih agak bebas bergerak, sementara di Malaysia dia berdiri di satu titik, kemudian ekspresinya dia mainkan pada tubuh dan ekspresi mimiknya, wajahnya gitu ya. Dan kemudian ini juga bisa disamakan kalau misalnya lomba baca puisi di Indonesia. Mungkin perbedaannya dia pakai teks kalau di Indonesia, kalau di Malaysia tidak pakai teks. Jadi perbedaan ini saya kira menarik kita telisik bersama gitu, dan ini juga perkembangan yang menarik ya. Di Malaysia saya dengar juga ada istilah yang lain, misalnya untuk visualisasi puisi, misalnya di Malaysia ada artistik deklamasi puisi kalau tidak salah begitu. Dan saya kira ini perkembangan dan proses kreatif kita menarik untuk kita cermati bersama. Oke, demikian review saya terhadap gaya dan karakter deklamasi puisi di Malaysia. Semoga ini bisa bermanfaat dan kita selalu menjaga kesehatan bersama, baik itu kawan-kawan ya, tuan-puan di Malaysia dan juga di Indonesia. Saya kira puisi bisa juga menjadi obat ya bagi kita untuk tetap sehat, energik dan kreatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.